Aisyah, seorang istri sederhana yang setia, harus menelan pahitnya kenyataan saat mengetahui suaminya, Azam, diam-diam mengurus surat perceraian untuk kembali bersama mantan istrinya. Awalnya Aisyah tampak pasrah dan rapuh, namun di balik kesendiriannya, ia justru merencanakan langkah berani. Mengamankan aset keluarga, mengumpulkan bukti perselingkuhan, hingga mempersiapkan jalan keluar dari hubungan yang menyakitkan. Di tengah kepedihan, Aisyah justru menemukan versi dirinya yang lebih kuat dan mandiri. Plot twist di akhir mengungkapkan bahwa selama ini Aisyah tahu segalanya dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan. Hujan turun pelen-pelen sore itu, menempel di kaca jendela ruang tamu. Aisyah duduk di sofa, memeluk bantal abu-abu yang warnanya sudah mulai pudar. Televisi menyala, tapi suaranya nyaris tak terdengar, kalah dengan gemericik air hujan di luar. Di atas meja, segelas teh manis hangat sudah dingin sejak 1 jam lalu. Di pangkuannya, ponsel bergetar pelan. Pesan masuk. Bukan dari Azam, suaminya, hanya notifikasi grup keluarga yang saling bertanya kabar. Aisyah mendesah. Sudah 3 hari, Azam pulang lewat tengah malam. 3 hari pula ia menahan tanya yang mengendap di dada. Mau bertanya, takut dimarahi. Mau diam hati makin perih. Ia menatap foto di dinding. Foto pernikahannya dengan Azam beberapa tahun lalu. Senyumnya di foto itu terlihat lebar, seolah seluruh dunia baik-baik saja. Aisyah ingat betul, waktu itu Azam membisikkan janji di telinganya. Aku janji, apapun yang terjadi, kamu tetap satu-satunya. Lucu ya, janji itu sekarang hanya seperti debu di sudut rak. Masih ada, tapi tak berarti apa-apa. Aisyah bangkit pelan, berjalan ke dapur. Ia memanaskan lauk makan malam yang sama seperti kemarin. Sayur bayam dan tempe goreng. Azam tak pernah minta macam-macam, tapi belakangan ini, makan di rumah pun jarang. Aisyah menyiapkan piring, berharap setidaknya malam ini suaminya pulang. Sebelum nasi dingin lagi, jarum jam merangkak ke angka 8. Hujan masih turun, makin deras. Aisyah menengok ke pintu. Sepi. Kadang ia berharap mendengar suara motor Azam, suara pintu dibuka, langkah kaki di lantai keramik. Tapi, yang ada hanya suara detak jam dinding. Ia duduk lagi di ruang tamu, menatap ponselnya. Membuka galeri foto. Satu-satu ia geser gambarnya. Memandangi kenangan, Azam tersenyum di depan gerbang rumah baru mereka. Foto mereka liburan ke pantai. Foto Azam yang diam dayung Aisyah potret saat tertidur di sofa. Semua masih rapi tersimpan. Hatinya menegang saat melihat foto mantan istri Azam, Sari, yang pernah muncul di beranda media sosialnya beberapa minggu lalu. Aisyah pura-pura tidak peduli waktu itu. Ia hapus cepat-cepat, tapi malam ini, entah kenapa, wajah itu muncul lagi di kepalanya. Kenapa harus muncul lagi? Batinnya. Aisyah memijat kening, merasakan pusing yang tiba-tiba datang. Ia teringat percakapan samar yang pernah ia dengar di telepon. Azam bilang pada seseorang, "Aku urus dulu semuanya." "Sabar, tunggu aku." Saat Aisyah tanya siapa, Azam hanya bilang, "Urusan kerja." Tapi entah kenapa, dada Aisyah seperti dipalu. Dari dapur, bau nasi yang mulai kering tercium. Ia bangkit lagi, mematikan kompor, menuang air panas untuk membuat teh baru. Ia selalu suka teh manis hangat. Entah itu benar-benar menenangkan, atau hanya sekadar alasan agar tangannya sibuk. Selesai menyiapkan meja makan, Aisyah memandangi kursi di seberang. Kosong. Ia taruh piring di situ, seolah Azam benar-benar akan duduk malam ini. Beberapa kali ia menghela napas, mencoba menata senyum kalau pintu mendadak terbuka. Pukul 9:15. Bunyi motor terdengar. Aisyah berdiri cepat. Jantungnya berdetak lebih kencang daripada suara hujan di atap. Pintu terbuka. Azam masuk sambil membawa jas hujan basah kuyup. Ia meletakkannya di gantungan, tanpa menoleh ke arah Aisyah. "Udah makan?" tanya Aisyah pelan. Berusaha terdengar biasa saja. Azam hanya mengangguk, tanpa menatap istrinya. Aisyah mendekat, menarik kursi. "Aku udah siapin makan, Mas. Mau dimakan sekarang?" Azam membuka sepatu, melempar pandangan sekilas. "Nggak usah, udah makan di luar." Habis sudah harapannya malam ini, Aisyah berdiri di samping meja, menatap nasi yang mulai dingin. Tangannya gemetar, ingin sekali bertanya, "Sama siapa makannya? Kenapa pulang larut terus?" Tapi lidahnya keluh. Takut jawaban Azam
malah lebih melukai. Azam masuk ke kamar. Pintu tertutup dengan suara pelan yang justru terasa lebih nyaring di hati Aisyah. Ia duduk lagi di ruang makan. Teh manisnya kini benar-benar dingin. Ia seruput sedikit, rasanya hambar. Hujan di luar semakin deras. Aisyah menarik napas panjang, menatap ponsel yang berkedip di meja. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan. Ia hanya mengetik satu kalimat di aplikasi catatan. Kalau semua ini harus berakhir, aku harus siap. Air matanya jatuh satu-satu. Malam itu, ia tahu kesepian tak bisa lagi diusir dengan kata sabar. Kesepian itu sudah tumbuh, membesar, berakar, dan entah bagaimana, Aisyah mulai paham. Suatu hari nanti, ia harus punya keberanian untuk berdiri di atas luka-lukanya sendiri. Pagi datang dengan matahari malu-malu. Hujan semalam menyisakan embun di kaca jendela dapur. Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyalakan kompor, menanak nasi baru, dan menyiapkan lauk kesukaan Azam, telur dadar dengan irisan bawang merah dan cabai. Bau harum mulai memenuhi dapur kecilnya. Tapi hati Aisyah tetap terasa kosong. Di meja makan, piring makan malam kemarin masih tertata. Nasi dingin, lauk layu. Aisyah duduk memandangi piring itu, meraih sendok, lalu pelan-pelan menyuap sisa nasi ke mulutnya sendiri. Rasanya hambar, tapi lebih hambar lagi hatinya. Suara pintu kamar terbuka. Azam keluar, sudah rapi dengan kemeja biru langit, dasi abu-abu yang selalu Aisyah belikan di ulang tahunnya 2 tahun lalu. Azam tidak menatap Aisyah. Ia sibuk merapikan lengan kemeja, memeriksa ponsel, lalu mengambil kunci motor di meja dekat pintu. "Mas sarapan dulu ya, telurnya baru aku goreng," kata Aisyah, berusaha ceria. Azam hanya mendengus. "Gak usah, aku udah telat." Aisyah berdiri, mendekat, meraih tangan suaminya. "Bentar aja mas, gak baik berangkat kerja, perut kosong." Azam menarik tangannya pelan, seperti orang yang menolak disentuh. "Aku bilang gak usah." Lalu pintu terbanting pelan. Suara motor meraung, menjauh dari halaman rumah. Aisyah berdiri di ambang pintu, melihat motor Azam hilang di tikungan. Matanya panas, dadanya sesak. Ia menutup pintu perlahan, lalu kembali ke dapur. Sepiring telur dadar masih mengepul. Ia duduk di kursi, memandanginya, lalu makan sendiri sambil menahan tangis yang tiba-tiba pecah. Di atas meja makan, ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya. "Ibu Syah, kamu sehat kan? Azam gimana?" Aisyah menatap layar lama sekali. Jari-jarinya gemetar. Akhirnya ia hanya membalas, "Aisyah, iya bu, baik semua di sini." Padahal baik itu cuma kata yang ditulis, biar orang tua nggak cemas. Setelah membereskan piring, Aisyah masuk kamar. Ia buka lemari pakaian, merapikan kemeja kerja Azam yang baru dicuci kemarin. Tangannya berhenti di kotak kecil di sudut lemari. Kotak itu berisi surat-surat berharga, akta nikah, sertifikat rumah, tabungan bersama. Aisyah duduk di tepi ranjang, memegang kotak itu. Matanya menerawang. Beberapa minggu lalu, ia pernah iseng membuka kotak ini. Waktu itu ia menemukan slip bank yang membuatnya terdiam. Ada transfer rutin ke rekening atas nama perempuan lain. Jumlahnya lumayan besar. Waktu itu Aisyah pura-pura tidak tahu. Ia takut hatinya remuk kalau harus menerima jawaban yang sebenarnya sudah ia duga. Sekarang kotak itu kembali terbuka. Aisyah mengusap slip transfer itu, meremas ujung kertasnya. Ia menatap cermin di sudut kamar, melihat pantulan wajahnya sendiri. Pucat, kantung mata hitam, senyum yang sudah lama hilang. Ia menutup kotak pelan-pelan. Di dalam hati, Aisyah mulai menyusun rencana kecil. Ia tak mau lagi hanya duduk diam menunggu ditinggalkan. Ia harus tahu sampai mana kebohongan Azam berjalan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya suaminya sembunyikan. Menjelang siang, Aisyah duduk di teras, menulis sesuatu di buku catatan yang sudah kusam. Di sana tertulis daftar, cek rekening bersama, simpan bukti transfer, catat semua pengeluaran yang aneh, temui pengacara. Diam-diam, tangannya gemetar saat menulis, tapi ia paksa tetap rapi. Di sebelah daftar itu, Aisyah menggambar lingkaran kecil, lambang cincin. Ia tulis kata, berharga. Karena meski hatinya seperti Daire Cyrus, Aisyah tahu satu hal, dirinya berharga. Meski Azam tak melihat lagi, angin sore mulai berhembus. Di dalam rumah, bau telur dadar pagi masih tersisa. Sepiring nasi dingin di tempat sampah. Dan Aisyah tahu, kalau semua ini memang harus berakhir,
maka ia akan pastikan dirinya tidak keluar dengan tangan kosong. Ia menatap langit senja. Dada sesak, tapi matanya perlahan-lahan memantapkan pandang. Aku nggak mau jadi perempuan bodoh lagi. Sudah 3 hari Azam pulang larut malam. Aisyah menunggu di ruang tamu dengan TV menyala, hanya sebagai pengusir sepi. Kadang ia ketiduran di sofa, terbangun hanya karena suara pintu pagar berderit. Setiap kali Azam datang, suasana tetap sama. Dingin, kikuk, seperti rumah ini hanya persinggahan, bukan lagi pelabuhan. Malam ini Aisyah duduk di depan meja riasnya. Di sisinya, ada sekotak tisu yang sudah separuh habis. Matanya bengkak, tapi ia paksa tetap menatap bayangan sendiri di cermin. Tangan kirinya sibuk memilih bunga mawar putih. Bunga itu anehnya tergeletak di kantong kemeja Azam yang kemarin ia cuci. Aisyah mencium kelopak mawar itu pelan. Baunya masih segar. Entah siapa yang memberikannya. Pikirannya berputar. Bagaimana suaminya bisa membawa pulang bunga, tapi tak pernah memberinya setangkai pun sejak ulang tahun pertama mereka. Ia berdiri, membuka lemari, mengambil satu map hijau dari tumpukan baju musim lebaran. Map itu berisi fotokopi surat tanah buku tabung gen, dan beberapa bukti transfer yang diam-diam ia cetak di warnet dekat gang rumah. Tangannya gemetar membuka lembar demi lembar. Setiap angka di kertas itu seperti menampar. Ribuan, jutaan, entah untuk siapa. Tapi Aisyah tak mau lagi hanya menduga. Suara motor terdengar dari luar. Detak jantung Aisyah berdegup lebih cepat. Ia buru-buru menutup map, menyelipkannya di bawah bantal. Ditariknya napas panjang. Mencoba berdiri tegak, meski lututnya rasanya lemas. Pintu terbuka. Azam masuk, melempar kunci motor ke meja TV. Matanya merah, entah lelah atau mabuk. Aisyah berdiri di ambang kamar, memaksakan senyum. "Mas udah makan?" tanyanya pelan. Azam tak menjawab, hanya berjalan melewati Aisyah begitu saja. Bau parfum asing tercium samar, aroma manis yang bukan milik Aisyah. Aisyah menahan napas. "Mas, aku mau bicara." Azam berhenti di depan lemari, menatap bayangan Aisyah di cermin. "Besok aja, aku capek." "Tapi ini penting, Mas." Azam menoleh, nada suaranya naik. "Aisyah, jangan bikin aku tambah pusing." "Besok, Brok, pintu kamar mandi dibanting." Aisyah berdiri mematung di sisi ranjang. Tangannya meremas ujung daster. Air matanya nyaris jatuh lagi, tapi ditahannya mati-matian. Ia duduk di tepi ranjang, meraih map di bawah bantal. Dibelainya pelan. Dalam kepalanya, rencana itu berputar makin jelas. Besok, ia akan menemui pengacara. Ia sudah main kari-kari nomor dari internet dan menulisnya di buku catatan kecil di dompetnya. Ia butuh tahu bagaimana cara melindungi dirinya, meski hatinya masih berharap keajaiban. Dari kamar mandi, terdengar suara air keran. Aisyah membuka ponsel, mengetik pesan yang tak pernah ia kirim. "Mas, kenapa berubah? Apa aku salah?" "Peasant." Itu dihapusnya lagi. Air mata jatuh, menetes di layar ponsel. Ia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Azam berjalan ke ranjang tanpa menatapnya. Langsung membalikkan badan, memunggungi Aisyah. Aroma sabun bercampur parfum asing masih menempel. Dalam gelap, Aisyah berbaring di ujung ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar yang retaknya makin jelas. Bunga mawar putih ia letakkan di meja rias, tepat di samping botol bedak yang sudah habis setengah. Dalam hati, ia berbisik pada bayangan sendiri. "Besok aku harus lebih kuat." Malam beranjak dingin. Di samping Aisyah, Azam terlelap dengan dengkuran pelan. Tapi di hati Aisyah, suara gemuruh tak mau diam. Gemuruh rencana yang mulai tumbuh pelen-pelen di balik pilu. Pagi itu, Aisyah bangun lebih cepat dari biasanya. Matahari bahkan belum muncul sepenuhnya, tapi ia sudah selesai menanak nasi, membuat kopi, dan menyiapkan sarapan. Meski ia tahu, Azam mungkin tak akan mau menyentuhnya. Di atas meja makan, 2 piring nasi goreng terhidang rapi. Di sampingnya, ada segelas air putih, kopi hangat, dan sepotong roti tawar. Sejak semalam Aisyah berpikir, kalau hari ini Azam mau sarapan di rumah, mungkin ada sedikit ruang untuk bicara. Tapi hatinya sendiri menertawakan harapan itu. Azam keluar kamar dengan langkah tergesa. Kemejanya rapi, wangi parfum tercium tajam. Aisyah berdiri di samping meja makan, berharap Azam akan duduk. "Mas, sarapan dulu ya, biar kuat di jalan," katanya sambil tersenyum. Memaksa suaranya terdengar lembut. Azam hanya melirik, sekilas. "Nggak sempat, Syah. Aku udah telat." Menarik napas,
mencoba tetap sabar. Mas, nanti malam kita bisa bicara? Sebentar aja. Azam merapikan jam tangannya, mendengus. Lihat nanti, Mas. Aku mohon Syah, jangan bikin ribet. Aku udah banyak pikiran. Tanpa menunggu jawaban, Azam meraih kunci motor di gantungan. Suara pintu pagar kembali berderit. Hanya beberapa detik, lalu sunyi lagi. Aisyah berdiri di dapur, menatap 2 piring nasi goreng yang perlahan dingin. Tangannya gemetar menahan marah. Rasanya ingin membanting semua piring. Tapi yang ia lakukan hanya duduk di kursi, menunduk, menangis dalam diam. Beberapa menit kemudian, Aisyah bangkit. Ia menukar daster dengan gamis abu-abu, merapikan jilbabnya, lalu mengambil map hijau dari power bank. Pagi ini ia sudah membuat janji dengan pengacara yang nomornya ia simpan diam-diam. Ruang tunggu kantor pengacara itu kecil. Hanya ada beberapa kursi kayu dan rak majalah. AC meneteskan air di sudut ruangan. Aisyah duduk sambil meremas map di pangkuannya. Tangannya dingin, dadanya berdebar. Di depannya, seorang wanita berjaket hitam dan celana bahan sedang berbicara dengan resepsionis. Suaranya lirih, tapi cukup jelas terdengar. Nama saya Dini, saya mau ambil salinan surat perjanjian perceraian. Aisyah menoleh, matanya membulat. Nama itu, Dini. Nama yang Azam pernah sebut-sebut dulu. Nama yang sudah lama ia curigai sebagai mantan istri Azam. Dadanya makin sesak, tangannya gemetar. Map di pangkuannya hampir terjatuh. Dini berdiri tepat di depannya, sama sekali tak mengenalnya. Senyumnya tipis, sinis, saat mata mereka bertemu. Permisi ibu, ibu juga mau ketemu Pak Hendra? Tanyanya basa-basi. Aisyah hanya mengangguk. Suaranya tercekat di tenggorokan. Kalau saya cuma mau ambil berkas saja, biar cepat beres, kata Dini sambil mengecek ponselnya. Aisyah ingin bertanya banyak hal, tapi mulutnya keluh. Ingin rasanya berdiri, menarik Dini ke sudut ruangan, menumpahkan semua sakit di dadanya. Tapi ia hanya bisa menatap wanita itu pergi ke ruang pengacara. Beberapa menit kemudian, resepsionis memanggil pelan. Ibu Aisyah, silakan masuk. Ais berdiri, lututnya goyah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha terlihat tenang, meski hatinya seperti terbakar. Di ruang pengacara, Pak Hendra menyalami Aisyah dengan hangat. Ibu Aisyah, mari duduk. Apa yang bisa saya bantu? Aisyah membuka map pelen-pelen, menunjukkan fotokopi buku tabungan, surat tanah, dan beberapa bukti transfer. Suaranya bergetar saat bicara. Pak, saya mau tanya, kalau suami saya ternyata mau cerai, bagaimana caranya saya bisa lindungi ini semua? Saya nggak mau harta kami jatuh ke tangan yang salah. Pak Hendra menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Ibu sabar ya, kita bicarakan pelan-pelan. Ibu nggak sendiri. Air mata Aisyah kembali jatuh, kali ini di depan orang asing yang baru ia temui. Tapi di detak jantungnya Eda Barakesil, tekad yang perlahan membesar, kalau benar Azam mau melepasnya demi Dini, maka Aisyah tak akan pergi dengan tangan kosong. Ia akan pergi dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Sepulang dari kantor pengacara, langkah Aisyah terasa lebih mantap, meski hatinya masih berkecamuk. Sesampainya di rumah, ia melepas gamis, mengganti jilbab, lalu duduk di meja makan sambil menatap ponsel. Jemarinya gemetar saat membuka galeri foto. Di sana sudah ada puluhan foto, tangkapan layar pesan Azam dengan Dini, bukti transfer ke rekening atas nama Dini, dan rekaman telepon. Semua itu ia dapat diam-diam, menahan sakit setiap malam saat mendengar Azam berbicara mesra di luar kamar. Di dapur, suara panci beradu, seolah sengaja Aisyah membuat keributan agar pikirannya tidak terlalu bising. Ia harus tetap waras, pikirnya, harus tetap berdiri, meski di matanya sendiri ia sudah lama roboh. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar rumah, Aisyah menelepon Pak Hendra lagi. Pak, saya mau titip semua bukti ini. Kalau suatu saat saya butuh, Bapak bisa bantu saya. Di seberang, suara Pak Hendra terdengar tenang, menenangkan. Tenang Bu Aisyah, bukti-bukti ini kuat. Kalau Ibu siap, kita bisa ajukan tuntutan balik. Tapi sekarang Ibu harus hati-hati. Jangan sampai suami Ibu tahu. Aisyah tersenyum kecil. Bapak, tenang saja, saya sudah pura-pura buta terlalu lama, Mas Azam gak akan curiga. Malamnya, Aisyah menyiapkan makan malam lebih banyak dari biasanya. Di meja makan, ia menata piring, lauk, dan sambal kesukaan Azam. Semua tampak normal, seperti istri yang tetap setia meski hatinya koyak.
Azam pulang larut. Aroma parfum perempuan masih menempel di kerah kemejanya. Aisyah pura-pura tidak melihat. Ia malah membukakan pintu, membantu Azam melepas sepatu. "Mas capek, sudah makan belum?" tanyanya seramah mungkin. Azam mendecih. "Udah di luar. Nggak usah repot." Aisyah menarik kursi, duduk di samping Azam yang rebahan di sofa. Perlahan tangannya merapikan rambut suaminya. Padahal di dalam kepalanya ribuan tanya berseliweran. "Mas, aku mau tanya, kalau kita pisah, Mas mau rumah ini gimana? Boleh aku tinggal di sini sama ibu?" tanyanya pelan. Seolah iseng, Azam membuka mata, menatap Aisyah dengan dahi berkerut. "Ngaco kamu, Syah. Siapa suruh ngomongin pisah?" Aisyah tertawa kecil. "Ya nggak apa-apa, kan Mas sering bilang capek sama aku. Takutnya Mas nyesel kalau pisah sama aku, tapi rumahnya diambil orang." Azam mendengus, matanya kembali terpejam. "Udah nggak usah aneh-aneh, tidur sana." Di balik senyum Aisyah, hatinya menertawakan Azam habis-habisan. Suaminya pikir dia masih perempuan lugu yang pasrah. Padahal sekarang, Aisyah sudah setengah jalan menyiapkan jalan keluarnya sendiri. Keesokan paginya, Aisyah ke bank. Ia menarik sebagian tabungan, memindahkannya ke rekening lain yang hanya dia yang tahu. Sisa saldo ia biarkan di rekening bersama, sebagai umpan. Di perjalanan pulang, Aisyah mampir ke rumah orang tuanya. Di sana, ia menyerahkan buku tabungan, baru pada ibunya. "Bu, ini simpan baik-baik ya, kalau nanti Syah butuh, Syah ambil lagi. Tapi kalau ada apa-apa sama Syah, ibu yang pakai buat hidup." Ibu Aisyah terkejut. "Kamu ini ngomong apa, Nak? Kamu sama Azam nggak apa-apa kan?" Aisyah memeluk ibunya erat. Air matanya jatuh, membasahi bahu yang sudah renta itu. "Doakan Syah kuat, Bu. Syah cuma mau jaga-jaga. Syah nggak mau jadi orang bodoh selamanya." Malam berikutnya, Aisyah kembali menunggu Azam pulang. Tapi malam itu Azam tidak pulang sama sekali. Ponselnya tak aktif. Aisyah duduk di ruang tamu. Sampai dini hari, hanya ditemani detak jam dinding. Pagi harinya, tetangga mulai berbisik. Ada yang bilang melihat Azam di kafe bersama Dini. Ada yang sengaja pura-pura menasihati Aisyah agar sabar. Semua kata-kata itu hanya menambah sesak di dadanya. Di kamar, Aisyah berdiri menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Tapi di pantulan itu ia melihat sosok perempuan yang tak lagi selemah dulu. "Sedikit lagi, Syah. Sedikit lagi. Habis ini, kamu bebas," bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu badai yang lebih besar akan datang, dan kali ini, ia siap menghadangnya, meski harus menanggung luka lebih dalam lagi. Aisyah terbangun di tengah malam, tangannya meraba sisi ranjang yang dingin. Azam masih belum pulang. Di samping bantal, ponsel Aisyah bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Syah, buka mata. Suamimu di hotel biasa sama Dini. Udah semalaman. Tanpa nama, tanpa basa-basi." Aisyah terdiam beberapa detik, menatap layar dengan napas memburu. Ditatapnya langit-langit kamar putih, dingin, sunyi, sama seperti hatinya malam itu. Perlahan, Aisyah bangkit. Tangannya menggenggam kunci mobil. Ia bahkan tak peduli kerudungnya miring, sandal sebelahnya lecet. Ia hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, agar hatinya tak lagi bisa dibohongi. Parkiran hotel sepi. Saat Aisyah tiba, petugas resepsionis menatapnya heran saat ia berdiri di depan meja, wajah pucat, tangan gemetar. "Permisi, saya mau tanya, Pak Azam, kamar berapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Petugas itu tampak kikuk. "Maaf Bu, kami tidak bisa." Belum sempat petugas menolak, Aisyah mengeluarkan dompet, menekan selembar uang ke meja. "Tolong Mas, sekali ini saja." Petugas menatap uang itu lalu berbisik. "Lantai 4. Kamar 408, Bu." Aisyah mengangguk. Kakinya terasa begitu ringan, padahal di dadanya seolah ada batu raksasa menggantung. Lorong lantai 4 sunyi. Setiap langkah mendekat ke pintu 408, suara di kepalanya beradu dengan degup jantungnya. Tangannya terulur, mengetuk pelan. Sekali, 2 kali, tidak ada jawaban. Dengan nekat, Aisyah menempelkan telinganya di pintu. Samar, terdengar suara tawa perempuan, suara Azam, suara Dini. Aisyah menahan napas. Air matanya tumpah, tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan. Semua keraguan terjawab, semua sakit terkonfirmasi. Ia mengetuk lebih keras. Pintu tiba-tiba terbuka dan di sana berdirilah Azam, hanya mengenakan kaos oblong,
Dini berdiri di belakangnya, hanya terbalut handuk. Tatapan mereka membeku melihat Aisyah. "Kamu ngapain di sini?" Suara Azam serak, gugup. Aisyah menatap keduanya, lalu tersenyum. Senyum yang entah datang dari mana, padahal di dadanya seperti terbakar. "Aku cuma mau bilang makasih, Mas. Terima kasih, sudah bikin aku sadar, sudah bikin aku nggak usah pura-pura bodoh lagi." Dini melotot. "Ngapain kamu deteng-deteng ke sini? Mau bikin malu Azam? Dasar istri nggak tahu diri." Esak terkekeh. "Oh, aku tahu diri, Din. Justru kalian yang nggak tahu malu." Azam maju, mencoba meraih tangan Aisyah, tapi Aisyah mundur. "Pulang, Syah. Jangan bikin ribut di sini." Aisyah menggeleng pelan. "Tenang, Mas. Aku nggak mau ribut. Aku cuma mau pamit." Azam tertegun. "Pamit?" Aisyah menatap Azam lurus-lurus. Tatapannya tajam, dingin, tidak lagi penuh air mata seperti dulu. "Aku udah siapin semua. Surat perceraian, pembagian aset, bukti-bukti perselingkuhan kalian. Aku nggak akan rebutin kamu. Tapi rumah itu, tabungan itu, usaha kecil kita aku yang pegang. Karena selama ini aku yang rawat, aku yang jaga." Azam melotot, wajahnya memerah. "Syah, kamu mau apa? Mau nyeret aku ke polisi?" Aisyah tersenyum. "Kecil, enggak, Mas. Aku cuma mau bebas, kamu juga bebas. Bukankah ini yang Mas mau?" Dini tertawa sinis. "Ih, sok berani, udah ditinggal masih songong." Aisyah menatap Dini. "Semoga kamu lebih bahagia dari aku, tapi jangan salahkan aku. Kalau hidup kalian nanti nggak semudah yang kalian kira." Asaya mundur, menatap Azam untuk terakhir kalinya. Laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini hanya siluet masa lalu yang tak lagi pantas diperjuangkan. Malam itu, Aisyah pulang dengan dada sesak, tapi langkahnya terasa lebih ringan. Di parkiran, ia duduk di dalam mobil, menatap setumpuk berkas di jok sebelahnya, salinan bukti, surat kuasa, dan dokumen perceraian yang sudah dia tanda tangani lebih dulu. Tangannya gemetar membuka ponsel, menelpon Pak Hendra. Suaranya serak, tapi tegas. "Pak, jalankan semuanya. Saya sudah siap." Di ujung telepon, Pak Hendra hanya menjawab pelan, "Baik, Bu Aisyah. Ini langkah yang tepat." Aisyah menatap langit yang gelap, merasakan dingin menembus tulang. Tapi, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia tidak takut lagi. Malam itu, Aisyah patah, tapi patah yang justru membebaskannya. Matahari pagi itu terasa berbeda. Biasanya, Aisyah akan bangun dengan berat hati, menyiapkan sarapan untuk Azam, sambil menahan luka di dada. Tapi pagi ini, dapur rumah itu, sunyi tak, ada suara panci. Tak ada aroma kopi, tak ada pertengkaran kecil yang membuatnya pura-pura tabah. Aisyah duduk di meja makan, menatap berkas-berkas di hadapannya. Semua sudah siap, surat perceraian yang tinggal diajukan ke pengadilan, rekening tabungan yang sudah dia amankan, sertifikat rumah yang atas nama dirinya sejak awal. Semua langkah sudah direncanakan rapi, lebih rapi dari cara Azam menyembunyikan perselingkuhannya. Di meja, secari kertas kecil berisi catatan tangan Aisyah. "Ini rumahku, ini hidupku. Aku akan baik-baik saja." Pagi itu, Aisyah pergi ke kantor notaris bersama Pak Hendra, pengacara yang sudah dia percayakan sejak beberapa bulan lalu. Di perjalanan, Aisyah hanya terdiam, menatap keluar jendela mobil, melihat trotoar yang dipenuhi orang berangkat kerja. Dunia tetap bergerak, meski hatinya pernah diam di satu orang terlalu lama. Bu Aisyah yakin nggak mau menuntut Pak Azam lebih jauh. "Bukti-bukti ini kuat loh, bisa jadi dasar gugatan perdata kalau ibu mau?" tanya Pak Hendra pelan. Aisyah menarik napas panjang. "Enggak, Pak. Buat apa? Aku nggak mau buang energi lagi, cukup ini jadi pelajaran." Pak Hendra mengangguk. Dalam hatinya, dia kagum perempuan di sampingnya ini tampak rapuh, tapi ternyata bisa setegar ini. Sepulangnya dari kantor notaris, Aisyah mampir ke rumah ibunya. Sudah lama ia tak pulang. Dulu, ia sering berbohong pada ibunya. Katanya Rama, tangganya baik-baik saja. Azam lelaki baik. Aisyah bahagia. Begitu pintu rumah terbuka, ibunya memeluk Aisyah erat-erat, seolah tahu segalanya. Tak perlu kata-kata panjang, cukup air mata yang jatuh di bahu. Aisyah melepas semua beban dalam pelukan ibunya, pelukan yang selama ini ia abaikan demi menjaga citra rumah tangganya di mata orang lain. "Maaf, Bu. Aisyah bodoh, Bu," isaknya. Ibunya hanya mengelus punggungnya, berbisik pelan, "Kamu gak bodoh, Nak.
kamu cuma terlalu sabar sama orang yang salah. Sore harinya, Aisyah duduk di teras rumah ibunya. Di depannya, teh manis masih mengepul. Angin sore mengusap pipinya yang basah. Ia menatap layar ponselnya, berpuluh-puluh pesan masuk dari Azam. Berisi kata-kata minta maaf, penjelasan, rayuan basi. Syah, kita ngomong baik-baik. Aku khilaf Syah, jangan bawa ini ke pengadilan, please. Aisyah menghapus semuanya satu persatu. Tangannya gemetar, tapi senyumnya mengembang perlahan. Malamnya, Aisyah membuka laptop. Tangannya sibuk merapikan data keuangan. Ia sudah punya rencana, membuka usaha catering rumahan. Melanjutkan hobi masaknya yang dulu selalu dipuji orang, tapi dicibir Azam karena dianggap cuma buang waktu. Kali ini, Aisyah mau berdiri di atas kakinya sendiri. Usaha kecil, tak apa, yang penting ia punya kendali penuh atas hidupnya. Di Sadit Meya, buku catatan kecilnya terbuka. Di halaman pertama tertulis, kalau luka tak bisa dihindari, pastikan luka itu jadi alasan untuk bangkit. Di luar sana, Azam mondar-mandir di rumah yang makin terasa sepi. Dini ternyata tak seindah bayangannya. Masalah baru sudah datang, tagihan menumpuk, reputasi mulai rusak. Orang-orang mulai membicarakan, kenapa Aisyah tiba-tiba pergi? Kenapa aset bisnis kecil mereka tiba-tiba diambil alih? Azam baru sadar, Aisyah bukan sekadar istri yang diam di dapur. Aisyah adalah pondasi, dan pondasi itu kini pergi, membawa semua pijakan yang dulu dia anggap sepele. Malam itu, Aisyah menutup laptopnya. Ia menatap langit kamar di rumah ibunya, menarik selimut hingga ke dagu. Masih ada takut, masih ada getir. Tapi di sela-sela itu, tumbuh rasa lega karena untuk pertama kalinya, ia merasa punya kuasa atas hidupnya sendiri. Esok pagi, langkahnya akan benar-benar baru. Pagi itu, Aisyah berdiri di depan kaca, mematut dirinya sendiri. Rambutnya digerai, wajahnya tampak segar meski semalam hanya tidur 2 jam. Ada kilau di matanya, bukan lagi sisa tangis, tapi semangat yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Di tangannya, ada map biru berisi fotokopi surat cerai, sertifikat rumah, laporan rekening, hingga bukti transfer. Semua rapi, lengkap, dan sah. Semua bukti perselingkuhan Azam juga sudah ia serahkan ke pengacara. Berjaga-jaga, kalau Azam masih nekat merongrong apa yang bukan haknya lagi. Aisyah berjalan pelan ke teras, meneguk teh hangat buatan ibunya. Di meja, ada sepiring pisang goreng, camilan kesukaannya sejak kecil. Dulu, Azam sering mencibir kebiasaannya makan camilan kampungan. Sekarang, Aisyah justru menikmatinya dengan bangga. Ponselnya berdering. Nama Azam muncul di layar. Aisyah tidak langsung mengangkat, hanya menatap sambil tersenyum kecil. Akhirnya ia menjawab. Suara Azam di seberang terdengar putus asa, berusaha terdengar lembut. Syah, kita bisa baikan kan? Kamu gak perlu kayak gini. Aku janji berubah. Aisyah mendengus pelan. Berubah? Kamu pikir aku gak tahu? Kamu udah main belakang dari dulu. Azam terdiam. Di ujung telepon, hanya terdengar suara napas terbata. Aku ini istrimu, Zam. Kamu kira aku gak lihat betapa seringnya kamu pulang telat? Chat kamu yang dayam-dayam aku simpan. Bukti transfer ke Dini, aku lihat semua. Tapi, aku diam, biar kamu makin yakin aku bodoh. Padahal aku lagi nyiapin jalan keluar. Azam terhenyak. Kamu jahat. Aisyah tertawa kecil. Getir tapi lega. Kalau itu namanya jahat, ya biar. Aku udah cukup baik bertahun-tahun. Sekarang giliranku baik ke diriku sendiri. Sambungan telepon ditutup Aisyah begitu saja. Dada Aisyah sesak, tapi rasa sesaknya bukan lagi sedih, lebih seperti beban yang dilepas satu persatu. Siang itu, Aisyah datang ke rumah lamanya untuk terakhir kali. Beberapa barang pribadinya sudah dikemas di mobil. Ia berdiri di ruang tamu, menatap sofa tempat ia sering menunggu Azam pulang. Menatap dinding yang pernah jadi saksi tangisnya di malam-malam sepi. Perlahan, ia berjalan ke dapur. Disentuhnya meja makan kayu yang dulu ia lap setiap pagi, sebelum menyiapkan sarapan yang jarang disentuh Azam. Terima kasih, sudah jadi saksi bisu, gumamnya pelan. Lalu ia keluar, menutup pintu. Kunci rumah ia letakkan di meja depan. Rama, itu bukan lagi miliknya, bukan lagi tempatnya kembali. Hidupnya sudah punya alamat baru, alamat di mana ia jadi tuan rumah untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Aisyah berdiri di dapur kecil di rumah kontrakan barunya. Kompor menyala,
aroma bumbu tumis menguar. Di meja, tumpukan kotak makanan siap dikirim. Pesanan catering pertamanya lebih ramai dari yang ia kira. Teman-temannya mulai berdatangan, membantu packing, mencicipi masakan, memotret untuk promosi. Rumah kecilnya kini hangat, penuh suara tawa. Bukan lagi sunyi seperti rumah megah yang pernah ia huni bersama Azam. Sesekali, Aisyah mengecek ponselnya. Pesan dari Azam masih datang. Panjang, berlembar-lembar, tapi Aisyah hanya membacanya sekilas, lalu menghapusnya. Ia tak mau lagi menoleh ke belakang. Semua sakit sudah cukup ia bayar dengan air mata. Kini, bayaran itu berubah jadi langkah baru. Malamnya, Aisyah duduk di teras rumah. Ibunya duduk di sampingnya, meminum teh manis yang sama seperti kemarin. Di langit, bintang-bintang bertaburan. Tak ada tangis, hanya napas lega. "Lihat Bu," kata Aisyah pelan, sambil menunjukkan layar ponselnya. Pesanan cateringnya penuh hingga 2 minggu ke depan. Ibunya tersenyum, menepuk punggungnya. "Aisyah, Ibu sudah balik lagi. Malah jadi lebih kuat." Aisyah mengangguk. "Iya Bu, Aisyah nggak kemana-mana, cuma lupa pulang ke diri sendiri." Hidup Aisyah tak tiba-tiba sempurna. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar merdeka. Rumah tangganya memang karam, tapi dirinya tak ikut tenggelam. Malam itu, di teras kecil, Aisyah tahu panggung hidupnya kini hanya miliknya sendiri, dan ia siap jadi pemeran utamanya.